Oke. Nah, tugasnya itu kan untuk membuat aplikasi To Do. Terus nanti ada 2 halaman home dan create To Do. Di halaman home nanti ini bebas saja untuk informasi, terus di halaman, eee, create To Do ini, yang pertama itu ada fiturnya menampilkan to do list, menambahkan, mengedit, dan menghapus to do list. Nah, di tugas ini kita mengkombinasikan kelas komponen dan functional komponen. Untuk home kita buat fungsional, terus untuk, eee, yang create to do kita buat kelas komponen karena di sesi ini kita belum belajar React Hook kan. Terus yang komponen create to do minimal di breakdown jadi 2 komponen nih. Dan di komponen utamanya ini yang kita store untuk state-nya. Jadi biar kita terbiasa, eee, manipulasi state dan props dari child ke parent atau sebaliknya dari parent ke child. Untuk UI bebas, nah ini nanti kita pakai Bootstrap aja, ini nanti kita pakai ini. Oke, kita coba lihat. Nah, ini kan, untuk halaman pertama ya, yang home, ada navbar nanti kita buat di sini, ada home, ada create to do, terus nanti di sini informasi biasa aja. Kemudian di menu kedua ini, eee, create to do ya. Jadi nanti ini bebas mau kita buat table atau apa, yang penting nanti tampilannya bisa menampilkan, to do-nya, list to do-nya, dan bisa juga mengedit seperti itu, dan bisa juga delete. Oke, kita masuk ke project-nya. Ini kita hapus dulu. Oke, nah ini kan split halamannya jadi 2. Oke. Nah, berarti kan di sini kita udah harus implementasi, eee, router kan. Jadi sebelum kita buat routernya, kita buat dulu komponennya ya. Ini kita tambah aja di sini, namanya kita buat aja komponen atau page aja ya, halaman aja. Komponen, terus tadi kan ada home ya, home.js, kemudian nanti ada to do, ini to do ya. Oke, terus kita baca lagi. Untuk home ini fungsional ya. Jadi kita buat home. Kita pakai arrow function aja karena ini cara mendeklarasikan function seperti ini yang paling terbaru. Ini kita ekspor default. Oke,
Oke. Terus kalau dia fungsional kan div. Oke. Kita buat aja dulu home. Oke. Kemudian ini kita buat aja dulu basic. Yang penting kita uh, ada dulu nih ya komponennya. Kemudian yang to do kan, oh ini kita buat create. Ini kita buat aja to do ya. Ini kita buat kelas komponen. Nah ini to do udah sama ya, to do. Terus ini to do, oke, udah semua. Kemudian kita tinggal atur routingnya itu di app.js ini ya. Pertama kita import dulu tuh semua komponen-komponen kita. Nah ini bebas sih mau diimport dulu atau React router DOM-nya dulu, terserah. Tapi kita buat dari import ini aja dulu. Komponen terus to do ya. Kalau ini dia home, kalau ini dia to do. Oke, terus kemudian ini kita buat komponen. Terus kita buat import React router DOM. Ini kita pakai apa aja? Yang pertama itu browser router, kita buat aja as router aliasnya biar nggak kepanjangan gini ya. Terus kita pakai roots, kita pakai root, terus kita pakai link. Oke, ini ya link. Kemudian tinggal di sini nih kita atur untuk routingnya ya. Hierarki pertama itu kan kita harus bungkus semua itu di dalam router atau browser router ini ya. Kemudian ini kita buat yang basic aja dulu. Mungkin kita pakai ini list. Oke. Nah di sini kan kita nanti untuk menunya ya. Berarti kita pakai link di sini. Copy aja dulu. Ini tadi home, terus ini to-do ya. Oke, nah ini nanti untuk headernya ya. Terus nanti di bawah kita atur untuk roots-nya. Jadi alamatnya kemana aja nanti. Dan ketika alamat itu diakses, path itu diakses, dia nge-refer ke komponen yang mana. Misalnya ini kita buat exact harus pas, terus path-nya kemana. Nah kita kan mau mencoba untuk yang home ya, untuk elemen home ya, atau bisa dari sini aja
Jadi fokus ke komponennya dulu, baru ke petnya kemana. Ketika nanti mau mengakses home, komponen home, petnya kemana? Petnya nanti pet kosong aja ke sini gitu kan. Lalu satu lagi, terus untuk yang tuduh ini yang tuduh kemana? Kita buat aja berarti tuduh ya gini. Oke, ini kita coba start. Home is not defined. Home is not defined. Oke, berarti kita pakai yang export default. Oke. Ini ada router, ini router. Oke, terus ada. Oh sorry, ini kurang lengkap ya. Dulu berarti kalau yang diklik dia kemana? Ke I terus kalau ini berarti ke oke. Nah ini ya, nih berhasil ya. Oke, nah sampai sini kan udah berhasil nih. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke sini, ke masing-masing halamannya, kita coba implementasi navbar aja kali ya, dan stylingnya. Nah ini kan bisa kita pecah ini sebenarnya. Ini satu, untuk navbar kita atur satu komponen sendiri. Jadi kita tambahin aja di sini namanya misalnya eh, navbar.js. Kita pakai yang fungsional aja, navbar. Oke, navbarnya isinya apa? Nah ini kita pindahin aja, return. Terus ini kita export default. Oke, terus kita masuk ke sini, kita import lagi untuk navbar kita tadi. Oke, link ini kan, jadi kita kan pakai link di sini, jadi ini kita harus import juga. Import React. Kita cuma mau yang link ya. Oke, nah
ini kan kita baru buatin komponennya doang kan. Kita nah ini jadi kita tinggal panggil aja di sini nih navbar. Nah, ini kan berjalan kan nih, routingnya jalan. Jadi kenapa kita buat jadi kita kalau di React.js ini kalau kita menemukan uh, dari layout yang bisa di breakdown dan berpotensi punya logic sendiri, lebih baik kita uh, pisahkan gitu komponennya. Contohnya ini kan navbar ini kan bisa logiknya kan nggak sebenarnya ini karena standar aja kan. Tapi kan logiknya bisa lebih dari sini kan nggak cuma ini. Nah jadi idealnya biasanya navbar di breakdown gitu atau dipisah dari komponen full halaman seperti ini. Oke, navbar kita jadi cuman dan udah berfungsi ya. Cuman kan dari segi tampilan kurang oke ya. Coba kita lihat CSS untuk navbar. Kita lihat yang simpel aja. Nah ini nih kita coba copy nih. Kita pakai nav. Oke, nah ini ya udah berfungsi, cuman ininya belum kita hapus yang nggak penting dan kita sesuaikan dengan menu kita ya. Ini brand kita buat aja misalnya nama aplikasinya kita buat to do app. Oke. Terus login ini kan nggak penting ya, kita hapus saja. Oke, nah tinggal bagian ini ya menunya. Jadi kita cuma pakai dua, ada home dan tadi ada to do ya. To do. Terus oke, tinggal kita ubah nih. Kalau di HTML biasa kan dia pakai A. Nah, kita kan udah ada namanya link nih, link. Jadi kita ganti aja jadi link. Nih, link. Oke. Terus untuk link kan dia nggak perlu href. Kita pakai to. Nih, tadi kalau home ini kalau dia to do dia lari ke sini ya. Coba. Nah, oke. Kita lihat ya berpindah nggak URL ini. Kita coba. Nah, berfungsi ya ini untuk routing kita berfungsi ya. Oke. Nah, kemudian kita coba ini kita ganti kelasnya misalnya jadi container. Nah, gini ya biar nggak terlalu full. Kita pakai full. Nah, kita pakai container biasa aja. Terus kita ubah dulu stylingnya ini.
Jadi sukses ya, biar warna hijau, biar kelihatan. Nah, oke ya. Ini udah berfungsi. Sampai sini ada, kalau ada pertanyaan langsung aja ya nanti di chatnya biar kita kita terusin. Oke, nah ini kita udah berhasil nge-breakdown. Jadi kalau kita mau mengatur navbarnya, kita tinggal fokus ke kontainer navbar ini. Nah ini kita jadinya nggak dipusingin kan. Kalau ada perubahan di navbar aja, kita tinggal masuk ke komponen navbar. Seperti itu. Jadi ini lebih fokus jadinya untuk mengatur routing. Oke, kemudian kita masuk ke home ya. Ini kan simple ya soalnya. Untuk home, nah ini kita buat aja ini pasnya misalnya kontainer ya. Ini kita buat hmm, H1 aja. Ini style ini kita buat display 2. Ini adalah aplikasi aplikasi duduk. Oke, nah ini udah kita ubah dulu dia jadi di dalam div lagi. Kita buat marginnya 6. Oke, nah ini sampai aja dulu ya untuk home-nya. Nah ini tergantung kreasi kita aja nanti. Terus kita masuk ke yang to do. Oke, ini kita nggak ada kepentingan lagi di sini, kita hapus ya. Terus home-nya juga kita close. Kemudian kita masuk ya. Ini juga kita udah nggak ada lagi ya. Kita fokus ke to do nih. Nah, di to do kan ada fiturnya menampilkan, menambah, mengedit, menghapus. Kita coba lihat untuk oke, nah dia bentuknya seperti ini kan. Oke, misalnya. Nah untuk develop seperti ini kita bebas kita buatin uh, kerangkanya dulu gitu struktur HTML-nya atau habis kita buat kerangkanya, misalnya kerangka maksudnya div-nya hanya tanpa di styling terus langsung logiknya atau setelah kerangkanya jadi langsung di styling terus baru implementasi logiknya itu terserah. Nah ini pendekatannya kita buat kita buat kerangka sambil styling aja ya. Kontainer ya. Kemudian ini ada div kita pakai card aja kali ya di sini.
Oke, kita pakai card. Di sini nanti ada card, terus di dalam card kan eh, ada nanti card header ya. Ini baru nanti setelahnya kita fokus ke ini body. Oke, nah ini ya. Kalau kita keluarin ini terlalu sama ya, kita ubah aja nih. I to do. Oke. Sini kita buat 2. Oke. Oke, kita cuma mengubah margin dari sisi Y-nya aja ya, berarti atas dan bawahnya. Kemudian, nah ini udah jadi ya. Kita buat backgroundnya warna hijau. Oke, my to do. Nah, ini kita buat aja dia H1. Last name-nya nanti display yang yang keempat aja. Aku buat kursornya. Ini kita ubah jadi terlalu besar juga ya. Nah, kita pakai aja. Terus kita ubah stylingnya dulu, warna teksnya kita ubah colornya, berarti jadi white. Oke. Nah, sampai sini udah mulai kelihatan kan. Terus di dalamnya nanti ada apa? Nah, ini kan mirip kayak table ya. Ini mirip kayak table. Tapi nanti posisinya yang paling atas untuk mengisi terus menambahkan, terus nanti di bawah itu list yang udah pernah ditambah dan bisa diedit dan bisa di-delete. Nah, ini kita buat dia di komponen terpisah. Berarti ini kita buat satu komponen lagi, to do kita buat misalnya namanya to do form aja ya, to do form.js. Nah, ini kan kita pakai kelas komponen juga. Oke, nah ini udah jadi. Kita import dulu di sini biar langsung hasilnya kelihatan. Do form.
Artinya kan to do form itu kan bakal muncul di sini ya. Nah, ini kan. Oke, berhasil sampai sini. Kemudian, nah ini kan atau kita buatin dulu deh. Kita terakhir aja ngedesain untuk state-nya. Yang penting ini jadi dulu ya biar kelihatan. Nanti di paling atas ada input, terus button. Habis itu ini di looping untuk state to do-nya ya. Oke, kita ke sini. Yang pertama itu kan nanti dia ada namanya kita bungkus dulu dia di dalam row. Kemudian baru kita buat dia masing-masing kolom. Di sini kan kita buat input dulu. Ini type-nya teks ya. Kita buat placeholder-nya biar ada message-nya masuk. Tambahkan to-do Anda di sini. Nah, ini berhasil. Terus kita tinggal buat satu lagi yang button ya. Sorry, kita buat di kolom yang kedua. Input. Ini type-nya button. Value-nya ini kita buat tambah. Nah, oke. Nah, ini kan kita bisa pakai styling dari ini kan, dari Bootstrap. Kalau Bootstrap dia group ya. Form. Oh, sorry, form control ya. Kebiasaan pakai React Bootstrap jadi lupa syntax ini. Oke, nah ini udah lebih rapi ya. Terus kalau button kan stylingnya itu btn kita buat aja satu ya biar tema warnanya sama ya. Nah, oke. Ini kita buat biar dia makan semuanya. Kita buat aja nih misalnya 8 atau 10. Yes. Oke, nah ini ya. Oke, ini untuk bagian inputnya ini. Kemudian kita masuk yang bawah untuk ngeprint atau ngeloop isi state-nya ya. Nah, ini kita bisa buat di static dulu tanpa langsung dari state. Kita buat row. Kita buat dia kolom
tiga ya. Ada edit dan delete ya. Nah, ini kita coba pakai icon aja kali ya. Oke, ini cuman belum kita import ya, ntar aja lah. Kemudian kita ada di sini kan ada listnya, misalnya belajar CSS. Terus nanti di sini ada input. Di sini yang atas kan untuk edit, yang bawah untuk delete. Kalau edit kita buat misalnya warning kayak ini, warning ini info aja. Oke, warning sama dangers ya. Ini oke. Terus ini kita buat aja pemisahnya. Nah, seperti ini. Ini kita buat full aja nih, misalnya 8 ya. Ini 2 bisa nggak? Oke, pas ya. Oke, nah ini kan udah jadi ya, tapi ini statik ya. Kita baru buatin listnya ini statik ya, kita tulis. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen state-nya. Construct ini super state. Oke. Nah, di sini kan kita harus tentuin dulu nih state-nya kira-kira apa ya. Ini kan kita membuat aplikasi untuk menambahkan to do ya, atau aktivitas seperti itu. Berarti konteksnya kita penamaan untuk state-nya kita samain aja. Misalnya to do list. Nah, to do list ini kan enggak. Jadi setelah itu kita tentuin lagi tipe datanya apa? Number kah, string kah, objek kah, atau apa seperti itu kan. Nah, kemudian kita lihat ini berpotensi to do-nya ini lebih dari satu. Oke, berarti ini array ya.
Oke, sampai sini. Ini udah jadi ya. Kemudian misalnya kita buat dulu deh ini satu eh, kita buat satu to-do-nya ya. Kita inisialisasi misalnya belajar CSS. Satu lagi belajar HTML. Ini ya, kita buat dua. Nah, kemudian uh, kita mulai belajar props ya. Kita implementasi props. Nah, ini nanti kita kirim ke shell komponennya ini. Ini value-nya apa? Value-nya si props ini kan. Oke. Kemudian kita coba print propsnya apa aja dikirim, berhasil nggak, keterima nggak propsnya, kita coba. Nah, berhasil kan nih, propsnya keterima nih. Ada dua, oke. Kemudian tinggal kita tampung dia. Nah, cara menampungnya bebas, bisa kita tampung di state atau bisa kita tampung langsung di props itu aja gitu. Misalnya kita tampung di sini aja, kita buat di sini cons to-do sama dengan itu dari mana? Itu nanti dari sorry, kita buat gini, jadi biar lebih aman. Kalau nanti si parentnya ngirim props value-nya, nama parameternya itu, nama variabelnya to do. Kalau ini ada, value-nya nanti tinggal ambil dia atau ini ambil dia. Kalau nggak ada, kita buat array kosong biar aman. Ini kan. Atau kita bisa simplify jadi seperti ini. Nih, jadi cara bacanya, kalau ini invalid atau nggak ada, value-nya jadi ini, array kosong, si to do ini. Jadi to do ini tinggal kita pakai di sini. To do dot map dot map, terus kita mau coba nge-looping apa. Nah, ini kita looping data di dalamnya. Returnnya apa? Nah, ini kan kita coba save ini dulu deh. Nah, ini berhasil nih kan, udah di looping ya sesuai dengan berapa itemnya, cuman ini baru masih static ya. Jadi kita tinggal pakai ini dot langsung ya, karena kita array-nya, objeknya array kan, bukan objek JSON kan, jadi langsung aja, nggak perlu titik apa seperti itu. Nah, ini kan udah berhasil nih. Oke, udah mulai kelihatan gambarannya.
Ini kita tambah, hmm, kita coba tambah air kali ya. MJ 2. Nah, oke, udah mulai kelihatan. Jadi ini udah mulai kelihatan ya. Jadi bisa dinamis ya. Kalau kita tampil lagi misalnya belajar React yes. Nah, untuk item untuk komponen kita yang di sini dia udah dinamis sesuai dengan nilai state dari to-do list kita ini. Oke. Kemudian kan kita ada berapa nih? Kalau kita lihat kan bisa menambahkan, bisa mengedit, bisa mendelete. Kalau sekilas kan ada 3 ya ini ya, 1, 2, 3 ya. Tapi sebenarnya ini ada 4. Yang terakhir itu ini nih, function untuk mengedit state kan, terus disimpan. Oke. Tampilannya udah jadi, terus ini udah dinamis. Kemudian kita sekarang masuk untuk define masing-masing function yang possible atau yang bakal kita pakai kan. Nah, yang pertama itu uh, kita pakai state, uh, kita buat satu function untuk misalnya yang menghandle tulisan yang di sini nih, teks yang ada di sini. Jadi kita buat misalnya handle change. Change-nya apa? Nah ini kan butuh parameter ya. Nanti nih, oke. Handle change apa? Misalnya ini value ya, seperti ini. Nah ini juga bisa kita buat satu state sendiri gitu, satu state yang bakal menampung teks yang ada di sini. Jadi ini kan kita udah ada state to do list, jadi ini kita buat misalnya kita buat input value, di inisialnya string kosong gini dulu nih. Oke, jadi nanti ketika function handle change kita ini di trigger dengan mengirim parameter, nanti kita mau mengubah state dari input value ini, value-nya itu ngambil dari yang dilempar oleh event yang menggunakan function kita ini nih kan. Oke. Kemudian nah ini kita atau ya kita implementasikan aja dulu di sini ya. Nah, ini kan state-nya di parent. Padahal tampilannya ini kan di child kan di sini, di to do ini, dan fungsinya ini di parent. Nah, tadi kan kita udah berhasil ngelempar
props tapi tipenya ini value kan ke child component. Nah, kita bisa juga melempar props tipenya function. Caranya gini aja, biar nggak bingung kita samain aja nama functionnya dengan nama propsnya, biar kita nggak bingung. Nah, karena ini function kan, jadi kita harus buat arrow function gini. Dia kan butuh parameter ya, ini parameter value, jadi kita buat juga value. Ini karena ini kelas komponen, jadi kita nggak bisa panggil langsung gini, kita harus buat is. Nih, isnya kemana? Nah, nanti ke sini. Oke, kemudian kita lanjut lagi nih ke sini. Nah, kita udah ada ini kan, input ini. Nah, untuk input tipenya teks kan, yang bisa kita pakai itu kan onChange kan. Even di sini, terus, nah kita tadi kan udah ngirim ini nih, props, function props untuk mengubah state input value ini. Jadi kita tinggal pakai itu aja tuh, this props dot handle change ya, benar ya, handle change. Terus yang dikirim apa? Yang dikirim itu event, karena ini kan input kan, jadi nggak bisa langsung event ini, tapi event target dot value. Oke, kemudian nah ini kita coba track ya, keubah nggak, beneran keubah nggak state-nya. My state. Nah, kita coba track, keubah nggak. Nah, oke, berhasil ya nih. State-nya kita melakukan event dari child komponennya, berusaha mengubah state dari parent-nya ini dan menggunakan function dari parent-nya ini, dan ini berhasil ya. Oke, step pertama berhasil. Oke. Kemudian kita lanjut lagi nih. Ini untuk menambahkan ya. Oke. Berarti kita buat lagi nih satu function, add to do nama functionnya. Terus yang ditambahkan apa? Nih, add to do yang ditambahkan apa kan? Nah, ini kita buat aja parameter baru, parameter sendiri juga. Tujuan dari function kita ini apa? Tujuan dari function ini nanti ketika tombol tambah ini di trigger atau diklik, nanti apa yang diisi di sini bakal menjadi state baru kan di sini. Sorry, elemen baru di array-nya ini. Oke, jadi berarti ketika kita trigger add to do ini, kita berusaha mengubah atau menambahkan elemen yang ada di state to do ini kan. Nih, ini. Nah, karena ini array,
Jadi kita nggak bisa langsung kan, langsung value gini. Kalau kita buat gini jadinya nanti data yang sebelumnya hilang. Jadi kita ubah segini, kita buat dia array kosong dulu, terus kita copy value-nya yang sekarang pakai ini triple dot gini, terus tinggal tambahin value ini yang bakal di to do yang baru lah, seperti itu, item barunya. Oke, nah ini kita kirim lagi. Oke, set sorry, this add to do ya. Nah, cuman kan value ini sebenarnya nggak perlu dikirim dari sini kan, karena kan state-nya udah ada di pair-nya ini kan. Jadi kita bisa buat langsung gini aja sih sebenarnya. Kita coba hapus ya ini. Jadi biar nggak usah jadi dia biar nggak usah ngirim dulu. Nanti mengirim parameternya waktu edit dan delete aja. Kalau edit dan delete kan wajib mengirim kan. Kita mau mengedit yang mana, sama kita mau ngedelete yang mana kan. Seperti itu. Nah ini kita udah ada to do, add to do. Nah kita tinggal implementasikan di button tambah ini ya. On ketika ini klik, dia nanti ngapain? Oke, ketika ini nanti diklik, dia nanti memanggil props ini nih. Nah ini harus diperhatikan ya, ada props yang langsung props gini tanpa ada kurungnya, karena ini kan value kan. Kalau dia propsnya tipenya function, harus ada ini nih. Oke, kita coba. Nah ini kita kosongin dulu to-do-nya. Oke, misalnya kita tambahkan belajar HTML, kita tambah kosong. Ini karena kan kita ngirim ini ya, sorry. Ini tadi udah kita salah mengubah tadi, sorry. Ini tetap. Nah ini nih yang ambil dari input value. Oke, kita ulang ya. Belajar HTML, kita tambah. Oke, berhasil. Terus belajar CSS, berhasil. Nah terus ada lagi kebutuhan. Ini kalau udah ditambah, udah berhasil ditambah, ini langsung di clear ya. Ini apa nih? Ini kan dari input value ya, input value. Oke, berarti nanti ketika kita nge-trigger add to do, selain mengubah value dari state to do di sini, kita juga mengubah value dari input value ini. Jadi kita balikin ke default. Ini kan kosong seperti ini. Coba lagi, belajar ML, kita tambah, ini harusnya hilang kan.
Oke, masih gagal ya. Oh ya, ini gagal kan? Kenapa? Karena di sini kita nggak ngeset nih value dari input kita ini apa. Jadi nggak ada handlingnya kan. Jadi kita harus kirim lagi nih berarti props baru ke child company, child komponennya ini nih. Habis kita kirim, nanti input di child komponennya ini kita buat, jadi dia lebih dikontrol. Nah, kita coba belajar CSS, HTML. Nah, kalau function ini di trigger, to-do list-nya ditambah dengan mengcopy to-do list yang sebelumnya plus ditambah to-do list apa yang diketik di sini. Habis itu nanti si state input value ini diubah jadi kosong. Kita coba. Nah, berhasil kan? Setelah dia ditambah, berhasil ditambah, ini kosong dan ini bertambah. Belajar CSS. Tambah, oke, berhasil. Nah, itu untuk untuk ini ya, handle untuk inputnya, dan ini untuk handle untuk menambahkan state-nya kan. Oke, kemudian kita masuk lagi ke yang lebih advance sedikit. Nah, dibanding delete ini masih relatif simple lah harusnya. Karena edit kan berusaha menghapus array ke berapa gitu kan. Karena ini array ya. Oke, kita fokus yang delete dulu. Kalau delete, kita tambahkan lagi nih function baru, delete to do. Oke, ini ngapain? Nah, ketika dilakukan trigger delete di salah satu ini, berarti berusaha memodifikasi state ini kan sebenarnya. Jadi tetap juga kita state, kita berusaha memodifikasi ini, tapi kan delete-nya kan bisa sembarang kan, nggak harus berurutan gitu. Jadi kita harus tampung nih indeksnya yang keberapa. Nah, ini kan indeks yang keberapa yang mau kita delete ya. Jadi kita minta nanti ketika function ini dipanggil, browser yang memanggil function ini harus mengirim indeks juga. Oke, kita buat dulu di sini satu variabel namanya misalnya to-do list new. Ini array kosong. Ini nanti yang bakal menggantikan state-nya ini kan. Oke, logiknya kita buat misalnya kita pakai map aja, to-do.map. Nah, kemudian ini untuk map kan selain value-nya, indeksnya juga kita bisa looping nih di sini. Jadi kita bisa cek. Oke, ini tambah lagi indeks. Jadi logiknya nanti kita buat if kita biar nggak ini sama ya. Jadi nanti JavaScript-nya bingung, kita ubah ini jadi target index ya. If target index sama dengan
uh, indeks ketika ini di looping, ngapain? Kalau sama, berarti kalau sama kan logiknya itu kan kalau target indeks, target yang mau dilihat sama dengan waktu di looping, berarti itu bakal kita hapus kan. Nah, jadi biar lebih simpel gini aja berarti. Kalau target indeksnya tidak sama dengan indeks ketika si array to do list kita ini di loop, ditampung ditampung ke sini nih, ditampung kalau sama jangan ditampung jadi bakal hilang dari listnya kan seperti itu. Nanti kalau udah kelar di looping, terakhir tinggal mengubah state-nya nih. Jadi state yang baru, value yang baru. Oke, ini kita kirim lagi props-nya. Nah, dia kan butuh parameter ya. Oke, nah ini udah berhasil dikirim. Delete to do. Delete to do ini kan nanti bakal dipakai hmm, di sini ya. Jadi ketika ini diklik, on klik, dia di on klik, ini kan kita kirim props ya tadi ya, tidak props delete. Nah, ini kita tambah lagi indeks di sini ya. Oke, nah ketika dia diklik, button delete-nya diklik, nanti di call function di delete to do ini yang berbentuk props itu dikirim dari parentnya ini. Ketika ini props ini dipanggil dia ngapain, nah ini dieksekusi function ini ngapain, function ini nanti mengeksekusi function delete to do. Delete to do ada apa? Nih ada array kosong variabel baru, terus di looping kalau targetnya sama, value-nya nggak bakal disimpan. Kalau tidak sama value-nya, berarti value-nya tetap disimpan, kalau sama berarti itu yang mau dihapuskan. Oke, misalnya kita buat CSS ML, belajar CSS, belajar React, JS. Oke, kita coba hapus yang belajar React JS. Oke, oke. Nah, oke, untuk jadi kalau kita hapus yang 3, nah yang 3 dihapus, 5, 1, 2, 3. Oke, nah ini udah sesuai kan. Sekarang tinggal bagian yang edit ya. Kita buat dulu di sini. Belajar ML. Kita buat 4 CSS, bootstrap,
React.js. Oke, nah ini kita buat statiknya dulu ya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa cara sih. Ini tergantung dari kita aja, dari front end-nya. Caranya gimana untuk seorang seorang front end developer itu, atau bahkan back end semualah, software engineer harus percaya dengan istilah banyak jalan ke Roma. Jadi nggak cuma satu. Nah, kita coba salah satu jalan ke Roma ya. Nah, jadi ini kan kita bingung ya. Ini gimana nih caranya? Ada cara possible, ada yang saat ini kita misalnya kita pikirin ada dua nih. Ini kita uh, simpan ke sini, terus nanti buttonnya ketika ini diklik, ini buttonnya berubah jadi edit, terus value-nya nanti muncul di sini, terus uh, waktu diklik disimpan ini langsung berubah, atau ketika button edit kita klik nanti ini berubah jadi input. Nah, itu terserah, itu bebas. Nah, kita coba pakai cara yang kedua ya. Sebelum ke situ, jadi kita buatin dulu nih function untuk mengedit tapi spesifik, uh, spesifik uh, value yang mana ya yang mau kita kita edit. Jadi kita buat edit to do. Oke, berarti kita butuh yang pertama itu target index. Dari listnya ini, arraynya ini, array index keberapa yang mau kita delete, terus value-nya apa, value yang baru gitu kan. Oke, ini kita copy aja, sebenarnya sama aja logiknya nih, tinggal sebenarnya kan gini kan, ketika targetnya tidak sama berarti di push, ketika sama dia current value-nya di skip, tapi yang diambil itu, yang di push itu ke array baru itu si value yang baru itu kan, seperti itu. Oke, ini function kita udah jadi. Nih kita kirim dia sebagai props. Sini nah tadi kan kita butuh apa aja harus dikirim. Butuh ini dan butuh ini ya. Oke, ini udah kita kirim, berarti kita udah selesai untuk bagian parentnya. Kita tinggal memodifikasi di bagian childnya ini kan. Tadi desain kita itu kan jadinya seperti ini nih. Nih. Jadi ketika button editnya diklik, kita pengen misalnya ini jadi input ya, kita buat. Oke, kita buat aja dulu input. Ini tipenya teks. Sorry. Type-nya teks. Oke, nah nanti di sini ya. Tipenya teks, kemudian
Hmm, oke. Nah, kemudian untuk value-nya itu apa? Value-nya itu berarti kan. Nah, ini belajar HTML. Oke. Kemudian kita coba pikirin lagi nih. Ketika button edit hmm, di trigger atau kita pakai cara yang simpel aja ya. Ini kita ubah aja nih. Ubah aja. Jadi ribet ya ini. Oke. Nah, ini setelah kita udah lihat ya, waktu menambahkan aman, tambah aman, terus waktu uh, delete juga aman. Nah, terkendala di edit kan. Kalau kita paksakan seperti ini bisa aja sih, cuman jadi bisa bakal lebih ribet kan. Oke, jadi ini bisa kita modifikasi lagi. Misalnya kita buat aja array tapi array of object gitu. Misalnya ini ID-nya 1, kemudian ID-nya 1 atau sebentar kita aja nih tetap. Oke, kita tetap aja gini. Kondisinya kan di sini nih. Waktu edit kita pengen waktu diedit baru berubah jadi input seperti ini kan. Oke. Nah, kita bisa buat uh, kita tinggal buat di sini sih, bebas sih, banyak cara. Misalnya kita buat aja di sini. Kita handle is editing. Jadi apakah sedang mengedit? Kita buat aja false. Terus uh, edit target. Kita buat index edit target. Ini kita buat null. Terus value value-nya itu apa? Kita buat kosong dulu. Nah, jadi nanti logiknya kita buat aja gini. Ketika button edit di trigger, nanti ini langsung berubah jadi ini nanti bakal berubah jadi teks seperti ini. Tapi itu kapan berubah? Ketika nanti ini editingnya ini jadi true. Dan kenapa kita buat target indeksnya? Karena biar spesifik indeks keberapa yang mau kita ubah seperti itu. Jadi ini kita hapus dulu. Ini kita kirim lagi sebagai props nih. Set is editing. Terus satu lagi
lagi tadi indeks ya, indeks keberapa yang sedang mau diedit. Oke. Nah, oke. Nah, ini kita kurang satu lagi function untuk mengubah state editnya itu kan. Jadi kita buat satu function lagi, and handle edit button. Handle edit button isi parameternya apa aja, kita samain aja nih. Kita samain nih. Oke. Tinggal ubah nanti state-nya. Nah, oke. Kita kirim lagi dia sebagai props. Kita butuh is edit dan nih. Oke. Pindahin aja ya. Untuk yang berbau state kita buat di atas biar lebih rapi, untuk function di bawah. Oke, nah jadi ketika button edit kita ini diklik on klik nih, nih kita panggil props tadi kan, tapi value-nya apa? Kita kan tadi butuh is editing-nya harus jadi true dan indeksnya indeks keberapa yang mau diedit. Jadi kita buat berarti true ya. Kemudian ini indeksnya indeks keberapa, tinggal pakai indeks ini. Oke. Terus kita tinggal pakai ini nih, main di sini nih. Jadi this prop dot index target. Ketika indeks targetnya, ketika button ini diklik sama dengan si indeks ini kan. Kalau dia sama dia ngapain? Nah, kalau dia sama ubah jadi form seperti ini. Jadi form seperti ini. Kalau beda atau kalau nggak sama ubah jadi ini kan. Plus kita harus make sure juga is editnya harus true. Tapi harus kita tambahin lagi satu lagi logiknya, and this props ini true, atau bisa ini juga bisa, atau kalau seperti ini kan udah true ya. Nah ini kan udah hilang, coba kita trigger yang edit CSS. Nah berubah ya. Nah oke, mulai kelihatan. Kemudian kita tinggal pakai on change. Kita pakai on change. Kita pakai on change yang event ya, berarti ya event. Terus dia ngapain? Nah ketika ini di on change berarti
sorry, berarti ke props. Props yang mana? Berarti props yang edit ini kan. Nih, dia butuh target, nah tinggal pakai index, terus butuh value baru. Berarti event dot target dot value. Oke, kita coba. Kita misalnya mengubah ini jadi belajar React hook. Nah, ini jadi React hook kan. Cuman kita perhatikan lagi nih. Ini jadi agak aneh ya. Jadi kosong ya. Walaupun state-nya udah berubah, cuman kenapa jadi kosong ya? Takutnya kan dari sisi user mau mengedit yang sebelumnya apa ya? Jadi agak lupa kan. Secara UI dan UX jadi ya kurang kurang oke lah seperti itu. Oke, jadi uh, kita pakai aja nih value-nya apa? Value-nya si E. Kita mau mengedit juga sama kan nih. Terus satu lagi nih. Ini kapan berubah atau kapan nih dia jadi buttonnya ini hilang gitu atau jadi balik ke awal seperti ini. Jangan modal input. Berarti untuk ini untuk button this edit ini untuk button handle edit buttonnya ini kita modifikasi aja. Berarti dengan cara ini jangan kita buat true di hardcode jadi true, kita buat aja misalnya nih kebalikan dari value yang sekarang. Kita coba ya, kita coba. Nah, ini kan berhasil ya. Maksudnya itu ketika ini dipanggil kirim value dari kebalikan atau lawan dari value dari isEdit ini. Kalau kita buat di awal kan nih initial value-nya kan mana tadi? Nah, initial value-nya kan false, makanya ini nggak berfungsi kan. Dia masih model P gini kan, static. Karena kalau kita lihat di logiknya ini kan ketika target index edit target ini sama dengan index ini ketika di loop plus editnya harus true, nanti bakal berubah jadi model input seperti ini. Kemudian kalau enggak ya model seperti ini kan P biasa kan. Nah, ini sebenarnya udah oke, cuman kayaknya masih bisa kita modifikasi sedikit lagi nih. Jadi ketika ini udah selesai diklik, masa edit gini lagi kan. Nah, ini juga bisa kita modifikasi di button edit ya, ini ya, edit ini kan. Nah, di value-nya ini kita bisa modifikasi nih. Modifikasinya gimana? Gini aja, sama aja nih kita buat seperti ini. Nih. Ketika indeks targetnya, target yang mau diedit sama dengan indeks ketika di loop, nah ini kan 0, 1, 2, 3. Ketika kita klik ini kan berarti target indeksnya 1. Dan true, ini true, value-nya itu kita buat jadi
simpan. Kalau lagi nggak ada editing di row demi itu berarti kita buat aja tetap gitu kan. Oke, kita coba. Nah, berubah kan jadi simpan. Nih. Oke, cuman biar lebih oke, teks berubah dan kita coba ubah aja nih buttonnya. Nah, ini juga sama, kita bisa implementasi yang serupa. Ketika dia sedang diedit, dia warna apa? Ketika dia lagi nggak diedit, dia warning kan. Tapi ini kita buat sukses. Oke. Nah, simpan. Kita coba pilih ini. Belajar L, belajar CSS, belajar Bootstrap, belajar books misalnya ya. Wah, ini ada salah nih berarti tulisnya. Kita edit, kita ubah, simpan. Nah, misalnya ini kita ubah jadi part 2, simpan. Nah, seperti itu. Kelar untuk project 1 minggu kita.